Yang pertama, orang salat tapi disiksa oleh Allah. Orang salat tapi disiksa. Ternyata salatnya bukan menyelamatkan, malah salatnya membawa dia ke siksa Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Suratul Ma'un. Surah 107 ayat 4 sama 5. Saya begitu membaca ayat ini, sebenarnya saya bersyukur, walaupun ada rasa takut. Bersyukur kenapa? Karena di sini Allah sebutkan alladzina hum an salatihim sahun, bukan fi salatihim sahun. Iman beda jauh. Kalau Allah bawakan fi, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, berarti kita semua termasuk saya masuk dalam ancaman ini. Maksudnya apa fi? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang lalai dalam salat akan disiksa oleh Allah. Pertanyaan saya, kita lalai dalam salat enggak? Sering. Ini ibu-ibu bilang sering. Tapi alhamdulillah Allah tidak bawakan fi, karena Allah tahu manusia. Tapi Allah bawakan an salatihim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tafsirnya ini an. Apa bedaan sama fi itu? Ternyata kata beliau, alladzina hum an salatihim sahun adalah salat orang munafik yang suka nunda-nunda salat. Begitu sudah mendekati habis waktu, dia kaget, ya Allah, mau habis waktunya, segera dan cepat ambil wudu dan segera dan cepat selesai salatnya supaya tidak habis waktu. Intinya salat tanpa rasa apa-apa. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dia sadari Allahu Akbar sama salam, di antaranya tidak ada, nol. Dan banyak yang seperti ini. Saya lihat banyak masuk ke masjid hampir jam 6, berarti sebentar lagi maghrib ya. Ternyata dia belum asar. Begitu dia masuk ke masjid, saya perhatiin, saya fikir pertama baik sangka, harus baik sangka. Begitu dia salat, saya sambil pandangan saya, ini salat apaan ini? Jangan-jangan lagi olahraga tapi salah tempat. Begitu dia salat, Allahu Akbar, belum lama ya, belum lama sudah rukuk, sudah sujud. Begitu dia mau tahiyat pertama, saya fikir tahiyatul masjid, dia bangun lagi salat 2 rakaat. Jadi teruskan 4 baru salam. Tidak lebih dari 2 menit, 4 rakaat. Habis itu dia angkat tangan, dan saya begitu dekatin, saya tegur beliau, maaf, enti berdoa apa? Ya Allah, terimalah salat ana. Malu, kita malu sama Allah kalau kita punya salat seperti ini. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau anda belum bisa salat yang cocok bagi Allah, carilah Tuhan yang lain yang sesuai salat kita. Betul kata Imam Ibnul Qayyim. Ini berkata Imam Qayyim 400-600 tahun lalu dia ngomong seperti ini.
Kalau anda belum bisa fantas salat yang fantas, yang cocok bagi Allah, cobalah cari Tuhan lain yang cocok dengan salatnya. Ya, kita salat sekarang tidak sesuai untuk Allah ini. Ini bukan untuk Allah. Itu yang dinamakan Rasulullah SAW, yang orang-orang yang bergerak dengan cepat untuk selesaikan salat karena takut habis waktu. Itulah kata Rasulullah, tilka salatul munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Begitulah salat orang munafik. Na'udzubillah. Subhanallah Bapak Ibu, saya mendapatkan pelajaran, kalau kita salat tepat waktu bersama imam, jemaah di masjid, tenang. Saya pernah terjumus di dalam perjalanan, kemudian mepet pas asar, kemudian ada ceramah di satu tempat. Saya punya fikiran, udahlah ke sana aja sekalian, nanti salat di sana. Dalam perjalanan, demi Allah Bapak Ibu tidak tenang. Sampai ke tempat dan salat habis, saya selesai. Memang sudah maghrib dekat, tapi begitu saya salat, saya sadar saya tidak salat. Baru sadar saya tidak salat. Dan saya minta maaf, ya Allah, inilah salat saya seperti ini. Saya tidak pantas menjadi hamba-Mu ya Allah. Kalau memang salat kita seperti ini. Tapi ternyata salat tepat waktu di masjid berjamaah, subhanallah, kita sepertinya mengangkat gunung yang besar di atas kepala kita. Sudah mendapatkan ketenangan yang luar biasa dan menyelesaikan kewajiban kita terhadap Allah. Baru kita fantas berkata, ya Allah, terimalah doa dan salat kami. Sudah jelas yang pertama, orang salat tapi disiksa. Apa artinya?